Halo guys, kembali lagi di channel Gadget Logi. Di video kali ini, gue akan mereview iPhone SE 2020, yaitu iPhone Special Edition generasi kedua, yang generasi pertamanya itu rilis sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Kenapa bisa dijuluki Special Edition? iPhone SE juga dikenal dengan bodinya yang kecil dan harganya yang sangat-sangat terjangkau. Jadi, untuk iPhone SE 2020 ini, apakah bisa disebut sebagai flagship killer? Dan apakah layak untuk dibeli di tahun 2020? Yuk kita simak aja reviewnya berikut ini. Yang pertama dari segi desainnya, iPhone SE ini desainnya sama persis dengan iPhone 8. Yang membedakannya hanya logo Apple di bagian belakang yang dipindah dari atas ke tengah. Lalu tulisan iPhone di bagian bawah dari logo Apple dihilangkan. Gue sih suka untuk desain bagian belakangnya, jadi kelihatan lebih bersih dan mahal juga. Tapi untuk desain bagian depan, gue nggak suka banget karena jidat dan dagunya masih lebar. Bagian samping masih menggunakan frame aluminium, bukan stainless steel seperti iPhone X, XS, dan 11 Pro series. iPhone SE 2020 ini memiliki ukuran layar di 4,7 inch dengan screen to body ratio 65,4%. Layarnya menggunakan layar Retina IPS LCD dengan resolusi di 750x1334 pixels. Dari segi layar, gue sangat mengeluhkan layarnya yang sangat kecil untuk di tahun 2020 ini. Secara gue pakai iPhone SE 2020 ini bergantian dengan iPhone 11 Pro. Jadi kalau ngetik juga suka typo karena terlalu kecil. Kalau nonton YouTube juga kayak kurang besar aja gitu layarnya. Nah, yang ini adalah contoh speakernya ya. Yang kedua dari segi spesifikasinya, chipsetnya sendiri menggunakan chipset powerful yang sama dengan iPhone 11 series, yaitu A13 Bionic. RAM-nya 3GB dan memori internalnya ada 3 varian, yaitu 64GB, 128GB, dan 256GB. Baterainya sangat kecil di 1821 mAh, tapi sudah mendukung fast charging power delivery 18W. Jangan lupa ya, dijual terpisah. Untuk daya tahan baterainya menurut gue termasuk cukup aja, gak boros, gak awet. Mungkin karena masih baru dan gue gak pakai untuk game sama sekali. SOT yang gue dapet sekitar 5-6 jam. Untuk performa gaming, iPhone SE 2020 ini tidak ada hambatan untuk game apapun. Ya, yang pasti mesinnya kan sama kayak iPhone 11 series. Game yang gue mainin yaitu Rise of Kingdom dan PUBG. Untuk PUBG semua settingannya sudah pasti rata kanan ya. Gue cuma nemuin satu kendala aja saat main game. Apa coba? Layarnya yang sangat kecil banget, nget. Ketiga dari segi kamera. Kamera belakangnya cuma ada satu ya, di 12 megapiksel f1.8. Untuk perekaman videonya sudah bisa sampai 4K 60 fps dan juga stereo sound recording ya. Untuk kamera depan di 7 megapiksel dengan bukaan lensa di f2.2. Untuk perekaman videonya di 1080p 30 fps saja. Tapi walaupun kamera belakang iPhone SE 2020 ini hanya satu, tapi sudah ada fitur portrait atau yang biasa disebut bokeh ya. Tidak seperti iPhone 8 yang belum ada fitur bokeh. Tapi tetap saja yang hanya terbatas untuk objek wajah orang, belum bisa untuk benda ya. Berikut adalah beberapa sampel foto dan video yang diambil menggunakan iPhone SE 2020.
Ya guys, ini adalah contoh rekaman kamera belakang dari iPhone SE 2020 di 4K 30 fps. Oh, ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone SE 2020. Keempat, dari segi fiturnya. Yang pertama, masih adanya Touch ID. Dibilang jadul iya, tapi dibilang butuh juga iya. Apalagi sekarang sedang sering-seringnya pakai masker. Jujur aja, kalau hanya pakai Face ID, gue cukup kerepotan. Touch ID malah jadi keunggulan untuk saat-saat sekarang ini. Kedua, dengan harga $399 kalau di Amerika sana, sudah ada IP rating 67 dust and water resistant. Kesimpulan dari pemakaian gue sendiri, gue sih cukup nyaman pakai iPhone SE 2020 ini, dengan syarat hanya dijadikan HP kerja ataupun HP kedua. Karena dari segi layarnya yang menurut gue sangat-sangat kecil, apalagi di video review iPhone 11 Pro, gue aja ada bilang kalau layar 11 Pro itu masih kekecilan buat gue, karena gue pakai untuk ngegame, YouTube, dan editing video. Dari baterainya juga kecil banget. Kalau dijadikan HP utama mungkin sehari bisa 2-3 kali cas jika pemakaian ekstra. Tapi feel genggaman sih sangat enak di tangan, karena lebih tipis dan lebih ringan jauh daripada iPhone 11 Pro. Mungkin karena perbedaan kapasitas baterai dan material frame ya. Untuk ngetik satu tangan juga enak banget karena bodinya sangat slim. Jadi menurut gue iPhone SE 2020 ini akan cocok dipakai kalian yang ingin HP kecil, ringan, atau hanya dijadikan HP kedua. Dan semoga begitu resmi di Indonesia harganya tidak beda jauh dengan harga di luar sana ya. Oke, segitu aja untuk review kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Thank you.